Komunikasi adalah proses ketika seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain agar terjadi pemahaman bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi terjadi hampir setiap saat, mulai dari berbicara, menulis, memberi isyarat, hingga menggunakan media sosial. Tanpa kita sadari, komunikasi menjadi jembatan yang penting yang menghubungkan pikiran, perasaan, dan informasi antara individu. Bayangkan saja dua orang yang sedang berdiskusi. Ketika satu orang berbicara, ia mengubah gagasan yang ada dalam pikirannya menjadi kata-kata ataupun simbol. Sementara itu, orang yang mendengarkan mencoba memahami makna yang ingin disampaikannya. Jika keduanya sama-sama jelas dalam menyampaikan dan saling mendengarkan, maka komunikasi berjalan dengan baik. Namun, jika pesan tidak tersampaikan dengan tepat, maka bisa terjadi kesalahpahaman. Komunikasi itu harus dua arah. Kalau satu arah itu namanya khutbah. Kalau dari segala arah itu ghibah. Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Miranda Oktavia Ramadhani dari kelas BKI 1C. NIM aku 1254010074. Nah teman-teman, tujuan aku membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dan dosen pengampunya adalah Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Di sini aku bakal ngejelasin tentang perihal ilmu komunikasi. Jadi simak baik-baik ya teman-teman. Ilmu komunikasi memiliki akar sejarah yang panjang. Pada awalnya, komunikasi berkembang dari tradisi retorika yang terkenal pada zaman Socrates di Yunani kuno. Retorika menjadi seni berbicara yang digunakan untuk meyakinkan dan memengaruhi orang lain. Dan dari sinilah dasar ilmu komunikasi mulai terbentuk. Sebelum masa sejarah tertulis, manusia telah menggunakan simbol, tanda, dan bahasa sederhana sebagai bentuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli memberikan definisi yang lebih sistematis. Shannon dan Weaver menjelaskan bahwa komunikasi merupakan sebagai proses penyampaian stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Menurut Everett M. Rogers menambahkan juga bahwa komunikasi adalah proses pengalihan ide dari sumber kepada penerima dengan maksud memengaruhi tingkah laku mereka. Hovland menekankan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian rangsangan untuk mengubah perilaku. Dari berbagai pandangan ini, terlihat bahwa komunikasi dapat dipahami sebagai proses sebab dan akibat, sehingga sering disebut juga sebagai bentuk interaksi. Komunikasi juga tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Misalnya, cara berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di Pulau Sumatera tentu saja berbeda dengan masyarakat yang ada di Pulau Jawa, karena setiap budaya memiliki norma dan kebiasaan yang khas. Hal ini juga menunjukkan bahwa komunikasi selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berlangsung. Dalam dunia pendidikan juga, komunikasi berfungsi sebagai sarana edukasi. Misalnya, dalam proses perkuliahan, di mana para dosen menyampaikan pengetahuannya kepada para mahasiswanya. Selain itu, komunikasi juga melibatkan aspek personal dari komunikator. Untuk menjadi komunikator yang handal, seseorang perlu mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian, membangun kredibilitas, kekuatan, dan juga pengaruh. Nah, tidak hanya itu,
Komunikasi juga hadir dalam bentuk nonverbal, misalnya dengan tatapan mata yang dapat menyampaikan pesan. Semakin besar minat seseorang terhadap suatu objek, maka semakin besar pula pupil matanya. Hal ini juga membuktikan bahwa komunikasi bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui ekspresi tubuh. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses kompleks yang berkembang sejak masa prasejarah hingga menjadi ilmu yang sistematis. Ia mencakup aspek verbal dan nonverbal, sosial dan juga personal, serta berfungsi sebagai sarana interaksi dan edukasi. Dengan memahami hakikat komunikasi, kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif dalam berbagai konteks kehidupan. Ayah merupakan sosok tangguh yang sampai saat ini ia selalu berjuang untuk menghidupi keluarganya. Ketangguhan serta kesabaran menjadi fondasi utama dalam memimpin keluarganya. Ia merupakan sosok cinta pertamaku, sosok yang selalu hadir di tengah keramaianku. Ia selalu bekerja tanpa kenal lelah, kasih sayang yang ia curahkan tak terhingga. Bahkan 1000 pulau pun tak cukup untuk membandingkan kasih dan sayang yang selalu ayah curahkan kepadaku. Ayah merupakan public figure bagi diriku sendiri. Ia selalu mendahulukan anaknya dibandingkan dirinya sendiri. Perjuangan ayah tanpa henti. Aku sayang ayah.